Halo semua, selamat datang kembali di channel Kai Cinema. Kali ini, saya akan menceritakan alur dari sebuah film Korea tahun 2013, bergenre komedi aksi, berjudul The Spy Undercover Operation. Film Mission Impossible versi Korea. Film ini menceritakan tentang seorang agen mata-mata Korea Selatan, menyelamatkan seorang gadis ahli nuklir dari Korea Utara yang meminta suaka. Dibumbui dengan aksi istrinya yang tidak sengaja terjebak dalam peristiwa tersebut. Film diawali dengan aksi Kim Chul-soo, seorang agen mata-mata Korea Selatan, pemeran utama dalam film ini, dan rekannya Yang Jin-sil, melakukan pembebasan nelayan Korea Selatan yang disandra oleh kelompok perompak Somalia. Selagi sedang beraksi, Kim Chul-soo malah ditelepon oleh istrinya Yang Hee. Istrinya malah menuduh dia sedang main game perang. Aksi penyelamatan sandra pun terganggu. Yang Hee merupakan seorang pramugari. Di sini istrinya tidak mengetahui bahwa Kim Chul-soo adalah seorang agen mata-mata. Scene berpindah pada sebuah bandara di Cina, di mana Wakil Menteri Korea Utara melakukan penerbangan menuju Pyongyang. Sesaat kemudian, pesawatnya ditembak oleh 4 orang teroris dengan menggunakan rudal darat. Ketua teroris itu bernama Ryan. Ryan merupakan mantan agen Korea Utara yang sudah tidak diakui. Dia meminta suaka kepada Korea Selatan, namun ditolak. Pesawat pun hancur berkeping-keping. Setelah penembakan pesawat itu, Pusat Angkatan Darat Cina langsung mencari tempat kendali penembakan. Mereka menemukan kendali penembakan berada di atas sebuah gedung. Saat pasukan khusus melakukan penggerebekan, ledakan pun terjadi. Di tempat lain, Kim Chul-soo dan istrinya Yang Hee melakukan konseling kehamilan. Mereka merupakan keluarga yang tidak harmonis, dikarenakan mereka belum memiliki anak. Kehidupan mereka sebenarnya berantakan, karena Kim Chul-soo sering meninggalkan istrinya dan selalu berbohong pada istrinya bahwa dia ada tugas dari kantor. Padahal dia sedang melakukan tugas negara. Setelah pembunuhan Wakil Menteri Korea Utara, tersiar kabar bahwa anak gadisnya yang sedang berada di Thailand, yang bernama Baek Seol-hui, meminta suaka kepada Korea Selatan. Hanya saja dia berada di bawah pengawasan ketat Korea Utara. Baek merupakan seorang ahli nuklir, sehingga dia menjadi incaran agen-agen dari negara lain. Pusat Intelijen Korea Selatan langsung melakukan rencana untuk menjemput Baek di Thailand dan membawanya ke Korea Selatan. Kepala Intelijen Korea Selatan pun memanggil Kim Chul-soo untuk melaksanakan misi tersebut, dan didampingi oleh rekannya Yang Jin-sil. Mereka pun langsung terbang ke Thailand. Di tempat lain, Ryan, yang merupakan seorang teroris, juga ingin menangkap Baek untuk kepentingannya. Dia pun menyusun rencana dengan mendekati Yang Hee, istri Kim Chul-soo. Ryan mengetahui bahwa Kim Chul-soo adalah mata-mata Korea Selatan. Saat Kim Chul-soo terbang ke Thailand, secara bersamaan istrinya juga terbang ke Thailand sebagai pramugari. Ryan pun juga terbang ke Thailand sambil mendekati dan menggoda Yang Hee. Kondisi hati Yang Hee yang lagi kesal karena hubungan yang tidak harmonis dengan Kim Chul-soo, memudahkan dia mendekati dan menggodanya. Penyelamatan Baek pun dimulai. Di sebuah hotel, di lantai 14, Yang Jin-sil berpura-pura sebagai petugas kran yang sengaja dibikin macet, untuk mengecoh para pengawal Baek. Dia pun meninggalkan pesan kepada Baek untuk turun ke lantai 13 lewat peralatan yang sudah ditinggalkan. Penyelamatan Baek tidak berjalan mulus. Ryan mengetahui rencana itu. Dengan menyamar sebagai pelayan hotel, dia pun pergi ke lantai 13 dan membunuh agen-agen Korea Selatan yang sedang menunggu Baek. Dengan mudah dia membius Baek dan membawanya dengan menggunakan keranjang binatu. Saat Kim Chul-soo sedang melakukan tugasnya, tidak sengaja dia bertemu dengan istrinya di dalam lift. Ternyata istrinya berada dalam hotel yang sama.
Pas mau keluar dari lift, dia bertemu dengan pengawal Ryan. Perkelahian pun terjadi. Dengan menggunakan koran, Kim Chul-soo berusaha menutupi aksinya agar tidak kelihatan dan ketahuan oleh istrinya. Setelah selesai, Kim Chul-soo langsung pergi ke kamar penjemputan. Pas sampai di kamar, dia mendapati rekan-rekannya sudah pada mati. Dia langsung memberitahu ke markas bahwa aksi mereka sudah bocor, ada yang mendahului. Tak berapa lama, pengawal Baek datang setelah mengetahui Baek turun ke lantai 13, perkelahian pun berlanjut, antara Kim Chul-soo dengan pengawal Baek. Di lobi kamar, terjadi tembak-menembak antara anggota Ryan dengan agen-agen CIA, ternyata CIA juga ikut dalam perburuan Baek. Dan akhirnya CIA berhasil mengambil Baek dari Ryan dan membawanya pergi. Misi Kim Chul-soo pun gagal. Keesokannya, di tempat wisata, Kim Chul-soo memata-matai istrinya di sebuah taman. Tak berapa lama, Ryan datang mendekati dan kembali menggoda Yang Hee. Di sini, Kim Chul-soo belum mengetahui kalau Ryan adalah seorang teroris. Kim Chul-soo pun kesal. Hanya saja dia tidak bisa berbuat apa-apa karena takut ketahuan. Ryan yang mengetahui Kim Chul-soo sedang memata-matai istrinya, sengaja membuat kemesraan dengan Yang Hee. Sehingga Kim Chul-soo bertambah kesal. Di pusat komando intelijen, kepala intelijen dan anggota lainnya, kembali menyusun misi untuk mengambil Baek dari tangan CIA. Mereka memanggil Kim Chul-soo yang lagi patah hati untuk melanjutkan misi. Misi lanjutan pun dimulai. Di sebuah restoran, gedung yang menjadi tempat penyamaran kantor CIA, yang diyakini sebagai tempat penyekapan Baek, dengan menggunakan kacamata X-ray 3D. Kim Chul-soo dan Yang Jin-sil mulai melakukan misi lanjutan. Dengan menyamar sebagai pelayan di restoran tersebut, mereka melihat para tamu yang datang merupakan agen mata-mata. Ada CIA, ada anggota teroris Ryan, ada mata-mata dari Cina, ada mata-mata Korea Utara dan juga mata-mata dari Jepang. Restoran tersebut udah seperti reuni mata-mata. Semuanya berniat untuk menangkap Baek. Tak berapa lama, Ryan pun datang bersama Yang Hee. Yang Jin-sil dan Kim Chul-soo pun kaget. Sepertinya Ryan sengaja membawa Yang Hee untuk mengalihkan perhatian dan misi Kim Chul-soo. Ryan pun membuat kemesraan dengan Yang Hee, sehingga konsentrasi Kim Chul-soo terbagi antara misi dan cemburu. Setelah termenung di toilet, Kim Chul-soo sadar, dia harus meneruskan misinya dan mengabaikan sementara istrinya yang dia kira ingin berselingkuh. Dia pun pergi ke belakang mencari ruangan rahasia tempat Baek disekap oleh CIA. Di ruangan dapur, Kim Chul-soo dihadang oleh dua orang wanita anggota Ryan, yang lebih dahulu mengetahui pintu masuk ruangan rahasia CIA. Dengan mudah, Kim Chul-soo melumpuhkan keduanya. Dan mulai melakukan aksi pembebasan sandera. Saat aksi pembebasan itu, beberapa agen mata-mata yang berada dalam restoran bergerak secara bergantian, setelah agen CIA mendapat laporan bahwa markas diserang. Tak berapa lama, aksi tembak-menembak pun terjadi. Sementara istri Kim Chul-soo terjebak dalam peristiwa tersebut. Misi pembebasan Baek pun berhasil. Ryan yang mengetahui itu sangat marah. Sudah 2 kali rencananya menangkap Baek gagal. Setelah membebaskan Baek, Kim Chul-soo langsung mencari dan menyelamatkan istrinya yang terjebak dalam baku tembak. Dalam aksi itu, Kim Chul-soo berusaha agar wajahnya tidak kelihatan oleh istrinya, sehingga penyamarannya tetap terjaga. Penyelamatan istrinya pun berhasil. Di markas intelijen Korea Selatan, Baek menceritakan semuanya. Dia dan ayahnya bekerja sama dengan perusahaan AJ Corporation, sebuah perusahaan serakah yang menjara perekonomian dunia.
Ayahnya menjual persenjataan ke AJ Corporation untuk memperbaiki perekonomian Korea Utara. Hanya saja ayahnya dikhianati oleh AJ Corporation dan dibunuh. AJ Corporation ingin membuat ketegangan antara Korea Selatan dengan Korea Utara, sehingga harga-harga saham di Korea Selatan turun, dan mereka akan membelinya dengan harga murah. Saat pemeriksaan di pusat ruang data, tim intelijen Korea Selatan menemukan informasi bahwa Ryan merupakan karyawan AJ Corporation. Dan juga ditemukan fakta bahwa dia adalah seorang teroris, karena di setiap ada kejadian selalu ada dia, dan bukti foto-foto pun mendukung. Tim intelijen Korea Selatan juga menemukan informasi bahwa Ryan mengkhianati AJ Corporation untuk kepentingan pribadinya. Ryan pun mengambil alih senjata nuklir milik AJ Corporation yang didapat dari Baek dan ayahnya. Beberapa hari kemudian, Ryan mengajak Yang Hee kencan di sebuah restoran. Tak berapa lama, Ryan mengajak Yang Hee ke suatu tempat. Tempat itu merupakan bekas komplek industri. Ternyata niat Ryan adalah menculik Yang Hee, dan ingin menukarnya dengan Baek. Kim Chul-soo, yang bertugas menjaga Baek di tempat aman, mendapat telepon dari Ryan. Ryan mengatakan bahwa Yang Hee dia culik, dan menyuruh Kim Chul-soo membawa Baek dan menukarnya dengan Yang Hee. Dengan terpaksa Kim Chul-soo membawa kabur Baek dari tempat persembunyian. Kim Chul-soo pun meminta bantuan Yang Jin-sil. Kembali di pusat ruang data, para tim intelijen Korea Selatan menemukan informasi bahwa Ryan mengkhianati AJ Corporation dengan bekerja sama dengan Jenderal Martin, seorang jenderal yang berambisi membangun senjata nuklir. Ryan akan menjual Baek kepada Jenderal Martin dengan harga ratusan miliar US dollar. Di tempat penyanderaan, Ryan sudah menunggu dengan anggotanya. Dia memiliki rudal yang dia curi dari AJ Corporation. Ryan berniat menembakkan rudalnya ke Pyongyang, dan berharap perang Korea akan pecah. Dia juga memiliki hulu ledak nuklir. Tim intelijen Korea Selatan yang mengetahui itu, langsung menghubungi Angkatan Darat dan meminta bantuan. Aksi penukaran sandera pun dimulai. Dalam peristiwa itu, Yang Hee baru mengetahui bahwa suaminya adalah seorang agen mata-mata Korea Selatan. Dia pun kaget. Ryan berhasil menangkap Yang Hee dan Baek. Mereka dibawa naik helikopter yang sudah disiapkan oleh Ryan. Kim Chul-soo pun melakukan aksi seperti di film Mission Impossible. Kejar-kejaran helikopter pun terjadi. Di atas helikopter, Ryan menembakkan rudal ke arah Pyongyang. Rudal pun meluncur deras menuju Pyongyang. Tak berapa lama, Baek berhasil mematikan rudal tersebut, setelah merebut kendali rudal dari Ryan. Perkelahian pun terjadi antara Ryan dan Kim Chul-soo di atas helikopter, di mana akhirnya Ryan mati ditembak oleh Yang Hee, dan jatuh. Kim Chul-soo, Yang Hee dan Baek juga jatuh dari helikopter setelah helikopter itu kehilangan kendali. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, jangan lupa untuk mensupport channel ini ya, dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan loncengnya.